Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini Selasa 7 Desember 2021. Hari biasa dalam Pekan Advent yang kedua, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Saudara-saudari yang terkasih, sendirian, tersesat, dan kehilangan arah adalah beberapa hal yang menyebabkan ketakutan yang mungkin sekali bisa kita alami. Apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan tuntunan yang membawa kita keluar dari ketersesatan dan menemukan kembali jalan pulang ke rumah? Yesaya 40 ayat 11 memberi kita jaminan keamanan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti bertindak sampai kita menemukan jalan pulang kepadanya. Hal itu menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan gembala yang dengan cermat menggembalakan domba-dombanya sebagai gambaran perlakuan Tuhan kepada kita. Tuhan menjanjikan bahwa Ia sendiri akan menggembalakan umatnya dan memimpin mereka menuju tempat aman. Karena itulah Tuhan mengutus satu-satunya putranya sebagai Raja Mesias yang tidak hanya dalam merestorasi damai dan ketentraman kepada bangsa-bangsa, namun juga menggembalakan dan memelihara umatnya dengan kasih dan penuh perhatian. Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya dalam Yohanes 10 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini? Yakni dalam perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan ini memberi kita sekilas pemahaman hati dari seorang gembala yang sejati dan sukacita orang-orang di sekitarnya karena bersatu kembali dengan anggotanya yang hilang. Gembala tidak hanya harus mengawasi domba mereka siang dan malam, namun mereka juga harus melindungi mereka dari serigala dan singa yang mengintai dan dari medan yang berbahaya dan badai. Gembala seringkali memiliki kumpulan ternak dalam jumlah besar, kadang-kadang berjumlah ratusan atau bahkan mungkin mencapai ribuan. Maka, saudara saya terkasih, adalah umum dan biasa jika mereka memeriksa dan menghitung kembali domba-domba pada akhir hari. Anda bisa membayangkan betapa sedihnya gembala yang mengetahui bahwa salah satu dombanya hilang. Apakah dia menunggu sampai esok hari pergi mencari yang hilang itu? Atau apakah ia bertanya dulu kepada gembala lainnya, apakah mungkin telah melihat domba yang tersesat? Tidak. Dia segera mencari domba yang hilang itu. Terlambat bahkan selama 1 malam saja bisa berarti bencana yang menyebabkan kematian si domba. Sebab domba yang terisolasi dapat dengan cepat menjadi bingung, kehilangan arah, ia menjadi mangsa empuk bagi serigala dan singa. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk waspada karena si iblis berjalan mengelilingi seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tuhan tidak bersukacita jika ada seseorang yang tersesat, namun Ia menginginkan orang itu menjadi selamat
dan dipulihkan hubungannya dengan dirinya. Karena itulah seluruh komunitas surga akan bersukacita jika ada seorang berdosa yang bertobat dan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan saat ini sedang dalam misi menyelamatkan kita dari kekuatan-kekuatan dosa yang merusak dan segala macam kejahatan. Saudara yang terkasih, Yesus, Gembala yang baik, memperhatikan setiap langkah kita. Maka pertanyaan yang perlu kita refleksikan bersama adalah, apakah kita semua senantiasa mendengarkan suara Tuhan dan mencari hikmat kebijaksanaannya? Apakah kita mau mengikuti jalan yang sudah Ia tetapkan untuk kita, yakni jalan yang menuju ke kehidupan daripada jalan yang menuju pada kematian? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tak ada satupun yang bisa menghindar dari pemeliharaanmu. Semoga aku selalu berjalan dalam terang kebenaran dan tidak pernah menyimpang dari kehadiranmu yang penuh kasih. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.